channel Sekitar Rumah Saya, sebuah channel yang akan membahas banyak hal menarik dan tempat-tempat menarik yang ada di sekitar rumah saya di Kabupaten Batang. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Batang yang letaknya di pegunungan. Kecamatan ini adalah Kecamatan Bladu ya teman-teman. Kecamatan Bladu ini adalah sebuah kecamatan yang di sisi selatannya itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara, kemudian di sisi timur itu berbatasan dengan Kecamatan Reban, kemudian di sisi baratnya berbatasan dengan Kecamatan Bandar, dan sisi utaranya berbatasan dengan Kecamatan Pecalungan ya teman-teman. Kampung yang akan saya kunjungi adalah sebuah kampung yang letaknya terpencil, ada di tengah perkebunan teh Pagilaran, yang kampung ini sebenarnya sudah ada sejak perkebunan ini dibuat itu pada zaman Belanda ya teman-teman. Kampung ini bernama Kampung Andong Sili ya teman-teman. Saya tidak tahu pasti Andong Sili ini maknanya apa. Yang jelas kampung ini merupakan sebuah kampung pemukiman untuk para pekerja perkebunan ya teman-teman. Jadi rumah-rumah yang ada di situ adalah rumah milik perkebunan yang dihuni oleh para pekerja di perkebunan tersebut ya teman-teman. Setelah tadi melewati hutan pinus, saat ini saya sudah mulai memasuki kawasan perkebunan teh ya teman-teman. Jadi perkebunan teh ini merupakan bagian dari perkebunan PT Pagilaran ya teman-teman. Jadi letak luas perkebunan ini ribuan hektar, jadi terbentang mulai dari Kecamatan Reban, terbentang sampai ke barat, sampai ke Kabupaten Pekalongan ya teman-teman, di daerah Paninggaran. Setelah penghabisan jalan aspal, saya berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan hijaunya kebun teh dan sejuknya udara di sekitar kebun teh Pagilaran ya teman-teman. Setelah melewati jalan aspal, jalan yang kami lewati saat ini adalah jalan makadam ya teman-teman. Jadi jalan aspal yang menuju ke kampung ini baru setengah ya teman-teman. Selebihnya adalah jalan makadam. Jadi harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati ban kita bisa bocor, dan repot kalau sampai ban bocor di tengah jalan, karena di sini tidak ada tukang tambal ban ya teman-teman. Jadi kalau kita bocor ya sudah, kita harus bersusah payah untuk menuntun kendaraan kita sampai ke kampung. Akhirnya sampailah kita ke Kampung Andong Sili ya teman-teman. Kampung ini terdiri dari sekitar 50-an rumah ya, dan sebagian sudah ada yang ditinggalkan karena mereka banyak juga yang mulai tinggal di luar kampung ya teman-teman. Jadi yang tersisa hanya para pekerja yang memutuskan untuk tinggal di situ, dan para pekerja yang hanya sekedar singgah di tempat tersebut untuk menginap setelah bekerja. Karena pemukiman ini adalah sebuah pemukiman untuk pekerja dan letaknya yang memang jauh dari desa, di kampung ini sudah ada balai pengobatan dan sekolah TK untuk anak-anak yang orang tuanya tinggal di tempat ini. Kampung ini sudah ada sejak zaman Belanda ya teman-teman. Jadi kalau kita keliling, tadi saya sempat melihat ada bekas tiang yang sepertinya merupakan bekas kereta gantung yang digunakan untuk mengangkut hasil panen daun teh dari atas ke bawah ya teman-teman pada zaman Belanda. Sebenarnya kalau kami di sini agak lama, di kampung ini sebenarnya banyak hal yang masih bisa digali ya teman-teman. Salah satunya tentang kereta gantung yang pernah saya singgung tadi. Besi yang terlihat agak jauh itu sebenarnya adalah tiang untuk rel ya teman-teman. Jadi tiang
rel kawat yang terbentang melewati perkebunan yang berguna untuk mengangkut hasil perkebunan untuk dibawa ke penampungan yang ada di kampung ya teman-teman. Jadi pada zaman Belanda sudah ada teknologi semacam itu ya teman-teman. Yang saya heran kenapa justru pada saat sekarang ini teknologi pengangkutan hasil panen seperti yang ada pada zaman Belanda justru sudah tidak digunakan lagi pada saat ini. Dan ini adalah bangunan TK yang ada di sini. Hanya saja saya tidak tahu apakah masih ada siswanya atau tidak yang bersekolah di tempat ini. Kami sampai ke tempat ini sudah agak sore ya teman-teman, jadi kami memutuskan untuk pulang sebelum gelap untuk menghindari hal-hal yang bisa saja terjadi di perjalanan, karena memang tempat ini cukup sepi ya ketika malam hari ya teman-teman. Dalam perjalanan pulang kami hanya 1-2 kali ketemu orang yang melintas jalan ini. Jadi jalan ini benar-benar sepi, jadi sangat beresiko kalau kami harus melewati jalan ini ketika situasi sudah gelap ya teman-teman. Kondisi jalan yang kurang rata juga memperlambat laju kendaraan kami. Kami sudah sampai ke jalan aspal ya teman-teman. Jadi kami pun bisa mempercepat laju kendaraan kami sehingga kami bisa sampai bawah belum sampai gelap ya teman-teman. Jalan yang kami lewati benar-benar sepi ya teman-teman. Kami tidak menjumpai satu kendaraan pun yang melintasi jalan ini. Lumayan ngeri juga sih kalau harus melintasi jalan ini pada malam hari. Kami sudah mulai ketemu dengan pengendara lain di jalan ini. Mungkin 5 atau 10 menit lagi kami akan sampai ke perkampungan ya teman-teman. Akhirnya sampailah kami ke perkampungan dan kami sudah melewati jalan yang beraspal. Jadi kami sudah sampai ke bawah sebelum gelap dan kami pun melanjutkan perjalanan kami untuk pulang. Dan saat ini kami sudah sampai ke jalan besar ya teman-teman. Jadi ini adalah jalan nasional yang menghubungkan Bandar sampai ke Bawang. Dan kalau ke timur terus nanti sampai ke Jogja, sampai ke Magelang ya teman-teman. Dan sekitar 30 menit lagi kami akan sampai di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.